Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Wijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Bapak Ibu, biarlah damai sejahtera dan sukacita, pimpinan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara, dan saya, dan sekarang sampai selama-lamanya. Nah Bapak Ibu bersuka cita malam hari ini? Haleluya. Ya, Bapak Ibu, kita harus tetap bersuka cita selalu, dan firman Tuhan katakan bersuka cita selalu. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi Bapak Ibu, bersuka cita dan mengucap syukur itu ada dua hal yang penting. Apapun masalahnya, apapun situasi yang Bapak Ibu sedang hadapi saat ini, mari kita tetap bersuka cita dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu, kita tetap bersyukur. Dan jangan sampai sukacita itu hilang dalam hidup kita. Karena Tuhan katakan, cukuplah berkatku hari ini buatmu. Hari esok akan mempunyai kesusahannya sendiri. Nah Bapak Ibu, malam hari ini saya merasakan hadirat Tuhan melingkupi saya di tempat di mana saya berada. Dan saya percaya hadirat Tuhan yang sama juga melingkupi Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ketika kita tadi menaikkan pujian, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, atmosfer surga melingkupi kita semua. Amin. Dan saya bersyukur Bapak Ibu boleh hadir malam hari ini. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu bahwa penyembahan kita itu berharga di mata Tuhan. Penyembahan membuat kita sanggup untuk kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan. Dan waktu kita menyembah, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menjadi semakin serupa dengan yang disembah. Bapak Ibu akan menjadi semakin mirip dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup Bapak Ibu, yaitu untuk serupa dengan gambaran anaknya. Itulah kuasa penyembahan. Dan saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, dan Roh Kudus terus dorong saya untuk sampaikan ini buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah memilih untuk hadir pada malam hari ini dalam Zoom meeting malam ini, percayalah Bapak Ibu, setelah selesai ibadah Zoom meeting, Bapak Ibu tidak akan sama lagi. Karena Bapak Ibu sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan tidak ada satupun Bapak Ibu yang tidak mengalami lawatan Tuhan melalui. Amin. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-132. Dan Bapak Ibu tentunya bisa mendengarkan kembali renungan-renungan yang sudah saya sampaikan melalui link Facebook atau link YouTube yang sudah Pak Hen share lewat WhatsApp Discipleship at Zoom. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan yang bagian yang ke-132. Dan malam hari ini saya masih beri tema berada di ruang Maha Kudusnya. Dan malam hari ini adalah bagian yang ketiga. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui kebenaran firman Tuhan malam ini? Katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan terus menyelaraskan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi surga. Melalui penyembahan, melalui pujian, melalui deklarasi firman yang akan kita naikkan. Dan saya yakin itu semua akan membawa terobosan-terobosan tertentu. Terobosan-terobosan baru dan akan membawa perubahan-perubahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara saya. Karena ini yang saya tahu. Ketika Bapak Ibu dari waktu ke waktu terus menaikkan pujian, penyembahan, terus belajar menumbuhkan hati yang rindu untuk menyembah,
terus belajar menumbuhkan roh yang menyembah dari 1 jam setiap hari menjadi minimal 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu mendeklarasikan firman, Bapak Ibu berdoa, Bapak Ibu menaikkan pujian, Bapak Ibu menaikkan penyembahan. Tanpa Bapak Ibu sadari, sebetulnya Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat binasa. Bapak Ibu sedang mulai mengenakan yang tidak dapat mati itu dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya percaya ketika dari waktu ke waktu Bapak Ibu terus menaikkan penyembahan, Bapak Ibu terus menaikkan pujian, Bapak Ibu terus mendeklarasikan firman, Bapak Ibu terus menaikkan doa 1 jam sekali setiap hari. Sekali lagi saya mau katakan, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari yang dapat mati ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat mati. Bapak Ibu sedang mengganti kehidupan sehari-hari Bapak Ibu yang dapat binasa ini dengan kehidupan Kristus yang tidak dapat binasa. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, Tuhan menghendaki kita agar setiap kita tanpa terkecuali terus menikmati adanya kehidupan ilahi yang mencengkram, yang memenuhi pikiran kita dan hati kita, yang memenuhi emosi kita, perasaan kita, dan jiwa kita, sehingga kita tidak terdistract lagi, tidak terganggu lagi dengan kondisi, dengan keadaan, dengan situasi, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang kadang-kali dimanfaatkan oleh si jahat untuk mendistract kita, untuk mengalihkan fokus perhatian kita, sehingga tidak tertuju lagi kepada Bapa, tapi justru mulai tertuju kepada masalah, mulai tertuju kepada kebutuhan-kebutuhan kita, mulai tertuju kepada kondisi, keadaan, situasi yang mempengaruhi batin kita. Nah Bapak Ibu, di dalam surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kedua dan keempat, ini yang saya mau Bapak Ibu pahami, bahwa mezbah pembakaran ukupan atau mezbah duba, dan ini adalah gambaran dari penyembahan dan doa-doa kita yang kita naikkan sebagai orang benar. Dan ini tidak ada lagi di ruang Maha Kudus, di ruang kudus, tetapi sudah dibawa masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi Bapak Ibu, dari situ saya mau memberi penegasan, mari kita terus membangun penyembahan dan doa dalam kehidupan kita. Karena di dalam prinsip kerajaan sorga, ketika Bapak Ibu diselamatkan, Bapak Ibu dilahirkan baru, dan Bapak Ibu menjadi ciptaan baru, sesungguhnya sejak saat itu hidup Bapak Ibu tidak lain adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapak. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk menyukakan hati Bapak. Hidup Bapak Ibu tidak lain hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan untuk menggenapi rencananya. Hidupmu bukannya hidupmu lagi, bukan milikmu lagi. Hidupmu adalah miliknya, milik Tuhan. Dan karenanya Tuhan menghendaki kita untuk terus menyembah, untuk terus menyelamatkan diri dengan frekuensi surga. Yang Bapak Ibu, apa tujuannya? Tujuannya adalah lewat keberadaan Bapak Ibu ini, realitas surga akan bisa bermanifestasi di atas muka bumi ini. Amin. Dan dengan Bapak Ibu terus belajar melatih diri, menaikkan penyembahan, menaikkan pujian, menaikkan doa, mendeklarasikan firman, tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu sedang dibawa oleh Tuhan untuk berada di ruang Maha Kudus ini dan hidup dalam ruang tahta Allah. Bapak Ibu, ada satu prinsip yang saya mau Bapak Ibu pahami di dalam kitab Kejadian pasal kedua. Ketika Tuhan menjadikan manusia, dan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan menjadikan manusia dari dua unsur yang berbeda, unsur lahiriah dan unsur ilahi. Dengan adanya dua unsur tersebut, maka manusia bisa hidup di dua dimensi yang berbeda. Dengan debu tanah yang Tuhan pakai untuk membentuk tubuh lahiriah manusia, maka manusia bisa menjalani kehidupan sehari-hari di atas muka bumi ini, di alam lahiriah ini. Tetapi ketika Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidung manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup,
Alkitab memberi penegasan lewat hembusan nafas Tuhan. Manusia memiliki kemampuan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan pada saat bersamaan. Jadi bersamaan dengan manusia menjalani kehidupan sehari-harinya di atas muka bumi ini, seharusnya setiap kita sebagai ciptaan baru, pada saat yang sama kita juga akan menikmati adanya realita Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya. Ada kehidupan surgawi yang terus-menerus bisa kita nikmati pada waktu yang bersamaan. Sehingga perjalanan hidup Bapak Ibu menjadi berbeda. Inilah yang membuat hidup kita jadi dibedakan dan diistimewakan. Bapak Ibu bisa bersekutu dengan Dia. Dan Tuhan akan membawa Bapak Ibu untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah betul kita sebagai manusia yang pernah mengalami kehidupan yang penuh dosa, sekali lagi akan dibawa dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tata Allah dan bergaul dengan Tuhan? Jawabnya, ya. Karena kalau Bapak Ibu belajar di dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24, ini adalah kisah Henokh. Dan kita semua tahu, Henokh itu bergaul dengan Tuhan. Dan Henokh adalah generasi ke-7 setelah kejatuhan Adam dan Hawa. Setelah peristiwa pembunuhan Kain dan Habel. Bapak Ibu perhatikan, manusia yang pernah jatuh dalam dosa di perjanjian lama, dikatakan sudah dapat hidup bergaul dengan Allah. Dan jangan berpikir bahwa Henokh 24 jam terus berdoa, terus menyembah, terus menaikkan pujian dan tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tidak begitu Bapak Ibu. Henokh tetap menjalani kehidupan sehari-hari dalam tanda kutip secara normal. Seperti kebanyakan orang lain, Henokh juga pasti bekerja dan berupaya untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Hanya bedanya, Alkitab memberi penegasan, Henokh bergaul dengan Allah. Sehingga Tuhan mengambil keputusan untuk mengangkat Henokh dan tidak membiarkan dia kembali. Karena dia sudah ada di rumah Bapa dan sudah menikmati realitas surga secara sedemikian rupa. Jauh melebihi dari orang-orang lain alami. Sehingga Tuhan berkata, disinilah tempat, disinilah rumahmu. Dan ini menjadi rumah Henokh yang sesungguhnya di sorga mulia. Kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab 1 Raja pasal 17, saya mendapati ada sebuah catatan yang menarik. Ada sebuah catatan yang luar biasa. Meskipun mereka masih hidup di dalam perjanjian lama, tapi mereka telah berhasil menerobos realita hadirat Tuhan. Ada interaksi di ruang Maha Kudus Tuhan dan hidup di ruang tahta Allah. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 1 mengatakan, lalu berkata Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan New King James Version dikatakan, mungkin bisa ditayangkan terjemahan New King James Versionnya. Ya, oke, kita lanjutkan. Di dalam terjemahan New King James Version ayat yang pertama ini dikatakan, and Elijah, the Tishbite of the inhabitants of Gilead, said to Ahab, as the Lord God of Israel live, sebagaimana Tuhan Allah Israel hidup. Bapak Ibu perhatikan, ada kalimat yang luar biasa ditulis, before whom I stand, yang di hadapannya aku berdiri.
Ini yang saya mau garis bawah. Yang di hadapannya aku berdiri. Before whom I stand. There shall not be dew nor rain this year, except at my word. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Elia itu hidup di perjanjian lama. Tetapi meskipun Elia hidup di dalam perjanjian lama, Alkitab menegaskan dia bisa berdiri di hadapan Allah dan melayani dia. Elisa bisa berdiri di hadapan Allah dan berada di ruang Maha Kudusnya dan hidup di ruang tahta Allah dan melayani dia. Luar biasa. Bapak Ibu, Alkitab katakan yang di hadapannya aku berdiri. Bapak Ibu perhatikan, pada waktu Alkitab menulis kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 ini, Elia sedang berdiri dan berkata-kata di hadapan Raja Ahab. Secara lahiriah, Elia ada di hadapan Raja Ahab, tetapi manusia batinianya, dia berada di ruang Maha Kudus Tuhan. Dia terus melayani Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahtanya itu. Amin. Sehingga apa yang diucapkan oleh Elia bukan lagi berasal dari dirinya. Ada interaksi yang terjadi di ruang Maha Kudus Tuhan. Ada interaksi di ruang tahta Allah melalui doa-doa yang dinaikkan ke hadapan Tuhan, melalui penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, dan Tuhan memberi mandat kepada Elia. Haleluya. Bapak Ibu, Tuhan memberi mandat kepada Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Bapak Ibu, inilah yang Elia dengar di ruang Maha Kudus Tuhan, di ruang tahta Allah, bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kukatakan. Dan itulah yang disampaikan Elia kepada Raja Ahab. Bapak Ibu, saya percaya di waktu-waktu ke depan ini, sementara Bapak Ibu terus belajar melayani Tuhan, sementara Bapak Ibu terus menaikkan pujian, sementara Bapak Ibu terus menaikkan doa-doa di ruang Maha Kudusnya, melayani Tuhan di ruang tahtanya, dan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu akan mendapati ada mandat ilahi yang secara pribadi akan Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu. Lewat keberadaan Bapak Ibu yang terus berada di ruang Maha Kudusnya. Lewat keberadaan Bapak Ibu yang terus melayani Tuhan di ruang tahta. Nah Bapak Ibu, di bagian lain di dalam Alkitab, kita mendapati, dan Alkitab menceritakan di dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab 1 Samuel pasal 3 ayat pertama mengatakan, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun jarang. Bapak Ibu perhatikan, kata menjadi pelayan Tuhan. Kalau Bapak Ibu melihatnya di dalam Alkitab berbahasa Ibrani, dikatakan atau ditulis dengan kata syarat, yang mempunyai pengertian melakukan sebuah tindakan yang memang sebetulnya tidak membutuhkan skill ataupun keterampilan, sehingga bahkan tidak ada orang yang mau memberi gaji untuk melakukan tindakan menjadi pelayan. Tetapi Alkitab memberi penegasan sikap hati yang bagaimana yang Samuel tunjukkan ketika menjadi seorang pelayan. Apa yang dilakukan Samuel ini? Yang ditulis di dalam Alkitab, Samuel yang muda ini menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Apa yang dimaksud dengan di bawah pengawasan Eli, Bapak Ibu? Bapak Ibu, sebetulnya ini adalah tindakan dari Imam Eli yang mempekerjakan Samuel menjadi pelayan pribadinya. Jadi tugas Samuel adalah, kalau misalnya Imam Eli mau makan, Samuel hanya tinggal berdiri dan menunggu di samping Imam Eli. Sampai nanti Imam Eli ada membutuhkan sesuatu, minta minum contohnya, minta tisu, dan lain sebagainya. Samuel harus segera pergi untuk mengambilnya. Itulah yang dimaksud menjadi pelayan di bawah pengawasan Imam Eli. Tapi Bapak Ibu, ini yang luar biasa.
Ini adalah pelajaran yang dilakukan oleh seorang pelayan. Bapak Ibu, semua yang harus dilakukan oleh seorang pelayan. Dalam hal ini, semua yang diperintahkan oleh Imam Eli untuk Samuel lakukan. Dan dia lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Bapak Ibu, Samuel lakukan semua itu dengan sebuah sikap hati. Dan Samuel lakukan semua itu seolah-olah dia tidak sedang melayani Imam Eli, tetapi Samuel sedang melayani Tuhan. Nah, karena sikap hati Samuel yang selalu ditujukan hanya untuk melayani Tuhan, karena sikap hati Samuel yang selalu diarahkan ke hadapan Tuhan, inilah yang menarik Tuhan datang kepada Samuel. Sehingga walaupun Alkitab mengatakan firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel, dan Samuel sama sekali belum mengenal Tuhan, tetapi karena sikap hati yang dia miliki, yang selalu siap untuk melayani, maka Tuhan melihat sikap hati Samuel ini, dan Tuhan datang menyatakan diri kepada Samuel. Nah Bapak Ibu, biarlah kehidupan yang semakin mendalam dengan Tuhan, kehidupan yang semakin intim dengan Tuhan, melalui persekutuan dengan Tuhan, 1 jam sekali setiap hari, menaikkan pujian, menaikkan penyembahan, mendeklarasikan firman, menaikkan doa-doa, membawa dan menghantar kehidupan Bapak Ibu memiliki kualitas kehidupan seperti Henok, seperti Elia, seperti Samuel. Dan secara lahiriah mereka masih ada di atas muka bumi ini, tetapi di dalam roh mereka berada di ruang Maha Kudus dan hidup di ruang tahta. Bapak Ibu, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga, kita akan melihat tentang keberadaan Yesus sebagai anak manusia. Bapak Ibu, ini yang Yesus katakan. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13 mengatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Nah Bapak Ibu perhatikan, Yesus tidak menyebut dirinya sebagai anak Allah di dalam perikop ini, tapi dia menyebut dirinya sebagai anak manusia. Bapak Ibu perhatikan, ayat firman Tuhan dari Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bapak Ibu, ayat ini stop sampai kata yaitu anak manusia. Tetapi kalau kita lihat Alkitab terjemahan bahasa Inggrisnya, yaitu terjemahan New King James Version, ada terdapat kata tambahan. Bapak Ibu, saya akan bacakan ulang buat Bapak Ibu sekali lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Kemudian terjemahan New King James Version mengatakan, no one has ascended to heaven, but He who came down from heaven, that is the Son of Man who is in heaven. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Bapak Ibu perhatikan, kata tambahannya dalam bahasa Inggris adalah that is the Son of Man. Dan ini kata tambahannya, who is in heaven, yang sekarang sedang ada di surga. Menarik bukan? Nah Bapak Ibu, secara lahiriah Yesus sedang ada dengan Nikodemus, yang sedang berinteraksi dengan Nikodemus. Dan Nikodemus sedang membuat satu pernyataan. Di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 2 dan 3 mengatakan, Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Tetapi di ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dikatakan, Yesus menjawab, katanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan, kalau Bapak Ibu tidak mengalami genete anoten dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Indonesianya, dilahirkan baru atau dilahirkan dari air dan roh, Bapak Ibu tidak akan mengalami kerajaan surga. Kalau engkau tidak memberi dirimu diayomi, atau istilah yang dipakai Rasul Paulus, dibapai oleh orang yang lebih tinggi, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya di dalam surat 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16. Surat 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16 katakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Bapak Ibu, inilah yang dimaksud diayomi atau dibapai oleh orang yang lebih tinggi untuk kita melihat kerajaan Allah. Kemudian Bapak Ibu perhatikan, ada statement lagi di ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3:13 dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia yang sekarang ada di surga. Jadi Bapak Ibu, secara lahiriah Yesus sedang ada di bumi ini bersama dengan Nikodemus, berdiskusi. Tetapi di dalam roh Anak Manusia, Yesus berada di ruang Maha Kudus Allah. Yesus sedang ada di ruang tahta Allah. Yesus juga berada di surga. Haleluya. Bapak Ibu, ini yang menjadi rahasia besar buat Bapak Ibu, saudara saya. Nah Bapak Ibu, kenapa Yesus dalam hidupnya di atas muka bumi ini hanya 3,5 tahun dalam pelayanannya? Bapak Ibu, Yesus mati pada usia kurang lebih 33 tahun. Dan kemudian dia bangkit. Dan Yesus hanya melayani kurang lebih 3,5 tahun. Tetapi dalam 3,5 tahun pelayanannya, ada banyak terobosan-terobosan yang terjadi. Ada banyak hal-hal ilahi yang termanifestasi di dalam hidupnya. Ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Ada banyak pernyataan-pernyataan kasih yang dia nyatakan kepada banyak orang. Ada banyak hal-hal ilahi yang Tuhan hadirkan di atas muka bumi ini. Dia menghadirkan realita kerajaan surga di atas muka bumi ini dan mempermuliakan Bapa di surga. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Dan ini terus didemonstrasikan oleh Yesus kepada semua orang setiap hari. Bapak Ibu bisa bayangkan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari itu menjadi momen dari manifestasi kuasa roh. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa itu bisa terjadi? Penyebabnya tidak lain adalah karena ketika Yesus berada di atas muka bumi ini, dia pada saat yang sama juga ada di surga. Amin. Dia sedang ada di surga dan bersama-sama dengan Bapa dan melayani Bapa di surga. Tapi dia juga melayani umatnya di atas muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau tegaskan buat Bapak Ibu, pelayanan pertama yang Tuhan inginkan dari setiap kita untuk dilakukan adalah terus melayani Dia di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, dan terus menaikkan pujian, terus menaikkan penyembahan, terus mendeklarasikan firman, terus menaikkan doa-doa 1 jam sekali setiap hari. Bapak Ibu terus menaikkan ucapan syukur Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan ketika Bapak Ibu dengan tekun melakukan hal itu, lewat hidup, lewat keberadaanmu yang terus berinteraksi dengan banyak orang yang ada di sekitar muka bumi ini, maka akan ada satu situasi yang Tuhan hadirkan di dalam hidup. Ada aliran kehidupan yang Tuhan alirkan di dalam hidupmu, yang mengalir keluar dalam dirimu, yang menjamah
yang melawat, yang menjangkau setiap orang yang berinteraksi dengan dirimu. Sehingga setiap orang yang berarti dengan dirimu, sebagaimana Yesus dalam waktu yang singkat bisa mempengaruhi kehidupan banyak orang, memberi dampak, memberi perubahan hidup, memberi terobosan bagi banyak orang. Kenapa? Karena pada saat yang bersamaan dia terus berada di ruang Maha Kudusnya. Dia terus berada di ruang tahta Allah. Sehingga interaksi yang Yesus lakukan di atas muka bumi ini terus mendemonstrasikan kedaulatan Tuhan. Terus mendemonstrasikan kasih Bapa. Terus mendemonstrasikan keilahian Bapa lewat keberadaannya sehari-hari. Karena yang saya mendorong, ayo Bapak Ibu, terus belajar, latih dirimu, teruslah hidup melayani Dia di dalam ruang Maha Kudusnya, teruslah melayani Dia di dalam ruang tahta Allah. Hiduplah di dalam penyembahan, hiduplah di dalam pujian, dan deklarasikan firman 1 jam sekali setiap hari. Dan ini akan melatih Bapak Ibu untuk terhubung dengan realitas hadirat Tuhan, untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya, untuk terus hidup di ruang tahta Allah. Dan di sana Bapak Ibu akan mendapati perkara-perkara ilahi akan Tuhan hadirkan, akan Tuhan alirkan lewat keberadaan Bapak Ibu setiap hari. Dan itu akan menjadikan Bapak Ibu dapat mengatasi berbagai macam distract yang dibuat oleh si jahat, yang membawa Bapak Ibu untuk tidak lagi fokus kepada Bapa dan meragukan kasih Bapa dan kebaikan Bapa. Nah Bapak Ibu, ada hal penting yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu sebagai tubuhnya, sebagai gerejanya di hari-hari terakhir ini. Karena Bapak Ibu akan memainkan hal penting di akhir zaman ini, di mana Bapak Ibu sebagai tubuhnya dipanggil oleh Tuhan untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya, untuk terus hidup di ruang tahta Allah, untuk berdoa dan bersyafaat untuk kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Sehingga ketika materai dibuka, ketika sangkakala diperdengarkan, ketika cawan murka Allah dituangkan untuk menghukum orang-orang fasik, maka sebagai orang percaya, sebagai orang-orang benar, dan mereka yang mencintai kebenaran akan diluputkan oleh Tuhan lewat doa-doa yang Bapak Ibu naikkan, lewat pujian yang Bapak Ibu naikkan, lewat penyembahan yang Bapak Ibu naikkan setiap jam sekali, setiap hari dalam hidup Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, latih dirimu untuk terus menaikkan pujian, untuk menaikkan penyembahan, untuk mendeklarasikan firman, untuk menaikkan doa-doa. Dan kalau Bapak Ibu terus mengizinkan pekerjaan firman dan roh terus membersihkan hidup Bapak Ibu, mentahirkan keberadaan Bapak Ibu, menyelaraskan hidup Bapak Ibu dengan firman, dengan agenda Tuhan, maka Bapak Ibu akan mendapati mata batin Bapak Ibu akan dibukakan begitu saja. Dan ketika Tuhan membukakan mata hati Bapak Ibu, yang pertama-tama yang Bapak Ibu lihat adalah pintu yang terbuka di surga. Amin. Pak, apa ini maksud ada pintu yang terbuka di surga itu? Ada akses yang Tuhan buka untuk setiap kita berinteraksi dengan Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah. Haleluya. Bapak Ibu, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang keempat ayat yang pertama dan kedua, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Wahyu pasal 4 ayat 1 dan 2 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri dari sorga, dan tahta itu duduk seorang. Wow, Bapak Ibu perhatikan, Rasul Yohanes memiliki akses untuk berinteraksi dengan Tuhan di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah. Dan Tuhan memberitahukan
apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Ketika materai dibuka, ketika sangkakala diperdengarkan, ketika cawan murka Allah dituangkan untuk menghukum orang-orang fasik. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menaikkan pujian, penyembahan, mendeklarasikan firman, menaikkan doa-doa 1 jam sekali setiap hari, percayalah Bapak Ibu sedang mempersembahkan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sedang berada di ruang Maha Kudus. Bapak Ibu sedang berada di ruang tahta Allah. Bapak Ibu, izinkanlah rohnya untuk menerobos hidup Bapak Ibu. Firman-Nya membongkar keberadaan Bapak Ibu. Sehingga makin hari Bapak Ibu makin memperkenan Tuhan. Mata hati Bapak Ibu akan dibukakan. Dan roh akan terus berkuasa atas hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu dikuasai oleh roh, maka Bapak Ibu akan selalu berada di ruang Maha Kudusnya. Di ruang tahtanya. Amin. Nah Bapak Ibu, tadi sudah saya sampaikan ada hal penting yang Tuhan ingin sampaikan buat Bapak Ibu sebagai tubuhnya, sebagai gerejanya di hari-hari terakhir ini. Karena Bapak Ibu akan memainkan hal penting di akhir zaman ini. Di mana Bapak Ibu sebagai tubuhnya dipanggil oleh Tuhan untuk terus berada di ruang Maha Kudusnya. Untuk hidup di ruang Maha Kudus Allah. Dan untuk berdoa dan bersyafaat untuk kepentingan umat manusia di muka bumi ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena akan ada banyak peristiwa negatif yang akan terjadi di sekitar kita. Dan Bapak Ibu harus bersyafaat untuk umat Tuhan dan umat manusia secara umum. Biarlah kasih dan pengampunan dan perkenanan Tuhan sekali lagi dicurahkan atas umat manusia. Amin. Sama seperti Abraham, ketika terus menahan realita Tuhan berlama-lama di kemahnya. Ketika Tuhan harus pergi ke kota Sodom untuk melihat-lihat kondisi kota itu. Dan pada akhirnya harus menghukum kota itu. Karena Tuhan sudah merencanakan untuk menghukum kota itu. Tuhan harus kembali dan menceritakan semua niatnya kepada Abraham. Dan Abraham pun berdiri di hadapan Tuhan dan bernegosiasi untuk kota itu. Karena Lot. Bapak Ibu, ayo dari sekarang kita latih diri kita untuk memuji, untuk menyembah, untuk mendeklarasikan firman, untuk menaikkan doa-doa di ruang Maha Kudusnya, di ruang tahta Allah, dan menaikkan peran Bapak Ibu. Dan memainkan peran Bapak Ibu. Dan Roh Kudus akan membantu Bapak Ibu untuk menyingkapkan apa yang menjadi rencana Bapak. Yang harus Bapak Ibu doakan. Yang harus Bapak Ibu jadikan bahan doa syafaat untuk kepentingan umat Tuhan. Untuk kepentingan orang banyak. Sehingga tidak ada murka Tuhan yang harus dilepaskan. Sehingga murka Tuhan harus tidak ada lagi. Murka Tuhan yang harus dilepaskan. Dan kalaupun harus dilepaskan, sekalipun murka Tuhan harus dilepaskan, itu tidak akan menyakiti orang-orang pilihan Tuhan yang di dahinya terdapat materai Allah. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa. Biarlah hati yang menyembah, hati yang bersyukur, hati yang berdoa, hati yang penuh dengan firman. Sekali lagi Tuhan terus tambah-tambahkan dalam hidup Bapak Ibu. Itulah kondisi keadaan hidup yang sangat kita butuhkan pada hari-hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hidup kita. Mari kita minta Roh Kudus untuk bekerja. Dan biarlah Roh Kudus melepaskan roh penyembahan. Roh Kudus melepaskan roh pujian. Roh Kudus melepaskan roh doa di dalam hidup Bapak Ibu. Curahkanlah roh penyembahan, roh pujian, roh doa. Dan biarkanlah kami anak-anak boleh melayani Engkau seperti Henok, seperti Elia, seperti Samuel. Dan terus hidup di dalam dimensi roh seperti Yesus. Bawa kami terus untuk berada di ruang Maha Kudus. Bawa aku
terus, bawa kami terus untuk hidup di ruang tahta-Mu, untuk menyembah. Mari Bapak Ibu, kita akan menyembah Dia. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai pengakuan kita. Bapa, aku mau berdiam di dekat-Mu. Layakkanlah aku untuk memuji dan menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Engkau, Raja segala raja. Mari Bapak Ibu, kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Dan kita akan haleluya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku dianggap semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada
damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya kutemukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya kutemukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kutemukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kutemukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya kutemukan kasih-Nya. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun, walaupun, sekalipun, bagaimanapun hidup Bapak Ibu Saudara saya. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Hens dan Pastor Lepi yang akan menjawabnya. Amin. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersyukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.